kita coba ketua kelasnya kita pimpin doa dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ketua majelis siapa kelasnya? Silakan. Pimpin dulu doa sebelum mengawali pembelajaran hari ini yang berdoa silakan. Coba sebelum mulai pelajaran juga berdoa sudah. Hari ini ada yang izin tidak masuk atau? Ada bu. Elsa bu. Alvira. Dua orang yang tidak masuk ya. Ya. Asep bu. Alvira dan Elsa. Udah ada izin sakit? Alvira sakit. Nah, untuk selanjutnya coba kalian lihat kolom kita kondisikan dulu kelas ya. Rapikan dulu mejanya, rapikan dulu untuk belajar lebih nyaman dan apabila di tempat bawah meja kalian kolom meja apabila terdapat sampah boleh dibuang terlebih dahulu. Ya, karena di depan kelas kita sudah ada tempat sampah ya disediakan. Sudah? Tidak ada? Kayaknya bersih ya? Ya. Bersih itu sampahnya boleh dibuang. Nah, hari ini, oke, semua kelas kondusif, kita konsentrasi. Oh iya, kalian silakan. Silakan yang mau buang sampah terlebih dahulu silakan. Sudah bertiga aja. Ya. Bayar tisu. Uang. Sudah? Siap untuk belajar? Siap. Nah, kita hari ini meneruskan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai virus secara keseluruhan, mulai dari struktur, seperti itu ya. Cara reproduksinya dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan ke tahap selanjutnya yaitu mempelajari peranan virus yang mematikan. Nah, kemarin kalian tahu nggak ini struktur virus ini dalam bentuk 3 dimensi ya? Ya. Dalam bentuk 3 dimensi. Ini bentuknya apa ya? Kalian tahu nggak? Mikro. Corona. Kemarin bentuk virus ada yang apa? Ada yang tahu nggak bentuk virus? Ada bulat, ada Oval. Polihedral. Polihedral. Polihedral atau tidak berat? Bulat. Jadi ini bentuknya apa nih? Polihedral. Polihedral. Bulat. Bulat. Ya. Dengan Ada batu-batunya. dengan ini ada seperti paku-paku yang terdapat macam-macam jenisnya atau DNA seperti itu. Ya, ini bentuk 3D dari virus. Virus apa? Kan kemarin kalau misalnya polihedral itu virusnya bakteriofag ya. Ya. Nah, ini virus apa yang kalian tahu? COVID-19. Corona. COVID-19. Virus toh? Corona. Pintar, bagus ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai virus. Peranan virus itu lebih banyak merugikannya ya. Ya. Kita sekarang masuk ke peranan virus yang merugikan. Satu satunya adalah menimbulkan penyakit yaitu COVID-19. Kemarin setelah 2 tahun kita mengalami pandemi yang sangat Panjang. ya. Kemarin waktu di tingkat sebelumnya itu ini enggak apa pernah belajar waktu di SMP? Belum. Nah, tapi sekilas. Nanti kita sekarang memperdalam mengenai COVID-19. 19. Ya.
kita secara hanya belajar tentang mengenai virus COVID-19 atau virus corona ini yang akan kita bahas minggu ini. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Seperti apa? Ada yang tahu nggak selain corona itu penyakit apa? Kalian disebabkan oleh virus yang kalian tahu? Ebola. Infeksi. Ebola, SARS. SARS, HIV. Nah, itu nanti kita pelajarinya di bener Pak? Ya. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai paling tidak. Yang pertama yaitu menganalisis struktur replikasi dan virus dalam kehidupan. Indikatornya adalah menganalisis berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus seperti corona, influenza, AIDS, dan lain-lain. Terus yang kedua menjelaskan kasus-kasus dalam kehidupan sebagai dampak negatif dari virus. Ketiga, mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan. Terus ini yang kompetensi dasar yang paling keempat, memperhatikan tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, dan virusnya. Nah, saya itu mengkomunikasikan cara dari bahaya virus seperti corona, influenza, AIDS, burung dan lain-lain. Ini tujuan pembelajarannya. Kalian dapat menjelaskan kasus-kasus dalam kehidupan sebagai dampak negatif dari virus dengan Tidak. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan dengan selanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran PDL atau problem-based ini, kalian dapat menganalisis virus yang berbahaya dan merugikan dengan dampak negatif bagi kehidupan, sehingga kalian dapat juga Menemukan. cara pencegahan terhadap dampak negatif tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan metode diskusi dan pemeriksaan salah, kalian mampu membuat laporan tertulis dan mengkomunikasikannya menganalisa tentang virus berbahaya dan merugikan serta upaya pencegahannya. Setelah itu, kalian dapat memahami dan menerapkan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari virus sebagai wujud penghayatan dan pengamalan dan tata upaya dianutnya. Seperti itu ya, ini yang akan kita capai tujuannya. Siapa? Ya. Nah, ini tentang pikiran dari virus itu sendiri. Nah, kemarin kita udah belajar tentang ciri-ciri dari virus, struktur virusnya, cara hidup virus, dan replikasi dari virus itu sendiri. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah peranan virus dalam kehidupan. Dan yang baru ini adalah virus COVID-19. Dan yang lain-lain ini kita akan pelajari minggu depan. Kita sekarang khusus mempelajari tentang virus corona atau virus COVID-19. Ya? Nah, ini minggu depan ya. Ini ada influenza, ada hepatitis, ada AIDS, ada Ebola, dan lain-lain. Jadi kita akan bahas dulu. Kalian sudah ibu di WA ya? Sudah ibu kirim LKPD? Sudah? Sudah kalian baca LKPD-nya? Sudah kalian pelajari? Nah, sekarang kalian ibu harap dulu secara berkelompok, gitu ya. Kelompoknya sudah ibu bagikan sewaktu kita pembentukan kelompok itu. Ya, sekarang secara berkelompok, kerjakan LKPD-nya. Di situ ada. Jadi gini, di LKPD ini ibu sudah. Di situ ada sebuah artikel mengenai virus corona dan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terdapat dalam LKPD. Setelah itu kalian nanti per masing-masing kelompok itu akan mempresentasikannya di depan. Ya, kalian berdiskusi dulu sekarang. Silakan. Dulu secara berkelompok dan berdiskusi. Nirmala. Coba sini aja takut ketutup. Bagi yang belum punya KPD-nya, silakan cek grup kita, download dan sekarang baca soalnya dan langsung melakukan diskusi, ya. Ya, Bu. Dan sekarang kalian lakukan diskusi, ibu kasih waktu selama 5 sampai 10 menit, ya. Udah, kan? Tidak ada masalah kan? Ada dua bukan?
Ini yang satu, ini yang kedua. Oh, nanti kalian untuk perwakilannya perwakilannya dia dua orang. Gitu ya. Jadi tidak semua yang bagus, tapi dua orang. Iya. Yang bisa hasil diskusi kalian, ya. Kalian sekarang diskusi ya. Ini guys. Diisi sudah semuanya ini. Ini. Cacat ada pulpen kita. Soalnya ya di bawah ini. Di bawah. Iya kayak apa? Dia. Itu jawabannya apa kalau dia kan mau mas naik. Ini maksudnya kayak kafe mau buku teh. Kita tinggal dulu tanpa buka. Ini baca. Di Surabaya. Ini sudah berdiskusi? Iya, nah, tuh, ekonomi, kan apa dampaknya dari sektor ekonomi kan kalian tadi seperti apa gitu ya. Terus nah boleh terus lagi ya apa ini kalian ada masalah? Ada bu, udah bu. Ada masalah? Alhamdulillah bu, sudah ada. Ibu, presentasinya boleh cowok doang atau campur? Boleh siapa aja yang perwakilan maju aja. Barak. Tadi yang Guys. mana maju? Bisnya. Gua nak dah. Maju man. Asli. Berdua. Alhamdulillah. Siapa yang maju? Sudah ada. Ayo bendera orang sebenarnya. Mana maju mana Tara maju maju jangan duaan cuma baca ini doang Naik nomor yang berdua tidak Sudah siap untuk maju ataukah ingin berdiskusi lebih lanjut? Sebentar bu, sedikit lagi. Iya benar lagi. Boleh. Bu, presentasinya boleh ya atau ngapalin ada. Boleh lihat ya bu. Kalau dibaca dikit tapi boleh ya bu? Siap bu, makasih bu. Buat ini keren. Iya, jangan.
Cara betul. Cara berpikir Sesuai dampak pada pendidikan. Susah kalau semuanya tahu kan? Dampak pada pendidikan. Udah bermanfaat pada pendidikan. agar tindakan dan informasi yang disampaikan saat bersosialisasi membantu pencegahan menyebarnya wabah penyakit Sudah? Adakah kendala atau yang ingin ditanyakan kembali? Sudah? Paring katanya Bu. Sudah, siap? Kelompok satu mana yang sih? disebabkan Saya Bu. Oh, kelompok satu, boleh. Perwakilan dua orang ke depan lah, ke depan hasil diskusi kalian seperti apa? Boleh. Siapa sih sebenarnya? itu acara doang Nah, kalian kelihatan kan benar di sini? Kelihatan? Oke, nggak sebelah saya itu kan? Silakan. Kelompok satu apa diskusi kalian untuk kita diskusikan mengenai corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok 1 kami jelaskan atau akan menjelaskan hasil kerja kami, diskusi kami tentang ciri-ciri virus dan bentuk virus. Nah, ciri-ciri virus akan dijelaskan oleh saya. Nah, ciri-ciri virus yang dimana virus tidak memiliki sel ataupun seluler yang dimana virus ini tidak memiliki sel. Nah, apalagi ya? Kalau corona ini virusnya tadi bentuknya Bentuknya polihendra. Ya. polihendra. Terus yang namun virus ini tidak memiliki sel di tangan. Ini dua kan? Kenapa virus nggak punya sel kemarin? dibaca balik minum sih Pokoknya tadi nggak punya sel terus. Sel Nah itu apa? sehingga tidak memiliki sel, bukan sel maupun plasma. Namun virus ini dapat hidup di dalam sel itu. Nah, dilihat dari ukurannya, virus tak kasat mata dikarenakan ukurannya sangat mikro. Virus ini hanya memiliki salah satu dari asam nuklir, DNA ataupun RNA. Segitu saja dari saya tentang menjelaskan ciri-ciri virus corona dan akan dilanjutkan oleh para bentuk virus corona ada macam-macam. Tadi yang khusus virus coronanya apa? Oh ya. Coronanya aja. Ya. Ada tadi seperti poli. Itu hasil diskusi dari kelompok satu. Ya, bisa didengarkan, bisa dimengerti. Bisa. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua.
Iya boleh. Juga PM-nya Berapa hari? Kurang wae. Ekonomi hari. Ekonomi hari. Sosiologi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan terhadap terjadinya virus corona. Tindakan mencegah ada 3 cara, yaitu menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan sabun, hindari menyentuh mata, mulut dan hidung, dan menggunakan masker yang bepergian. 2. Menjaga kebersihan saluran pernapasan. 3. Social distancing, menghindari kerumunan, menjaga jarak kurangnya 1 meter, hindari kontak secara langsung. Dan 2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari virus corona disebabkan oleh virus. masalahnya seperti apa tuh? Sekolah menjadi daring. 2. Sekolah dari Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Nomor 3, penurunan terhadap ekonomi. Kalau misalkan kerja terus ekonomi Indonesia Ini dulu. tidak ada yang lain kan? Ya. Ada yang mau menambahkan yang lain mungkin dampak-dampak dari virus corona itu sendiri ada yang tahu? Susah bersosial. Terus ada lagi? Iya tuh. Misalkan jadi sering apa? Tidur, Bu. Tidur. Sama hal terbaik. Misalnya jadi komunikasinya lewat tadi gitu ya. Ya, lewat media. Terima kasih kelompok 2. Kita soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Contohnya kayak soal dari KPD itu dampak yang disebabkan wabahnya virus corona. Akibat atau dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah banyaknya penerapan di berbagai kota atau negara. Contoh dari kota negara Indonesia ini yaitu masyarakat melakukan physical distancing dan menjaga jarak di antara masyarakat. Kedua, aktivitas dalam segala bentuk pembangunan, perkumpulan dan pertemuan yang melibatkan masyarakat. Nah, ternyata banyak banget nih dampak dari COVID-19 bagi masyarakat. Nah, ada juga nih tambahan dari dampak COVID-19 itu sendiri, yaitu ada yang pertama tuh tingkat sosialisasi masyarakat yang menurun, lalu yang kedua itu ada perekonomian negara juga yang menurun drastis, lalu yang ketiga itu menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang lumayan serius. Lalu yang terakhir itu ada jumlah manusia yang sedikit demi sedikit berkurang akibat banyaknya korban dari COVID-19 itu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Ada pertanyaan dari yang dipaparkan? Cukup, Bu. Mengerti semua? Ngerti. Sama ini lanjutan, maksudnya ini tambahan mulai dari tadi ya kelompok 2. Silakan. Tidak ada pertanyaan benar? Tidak ada. Silakan. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Tidak menantang. Aduh, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan bagaimana harus memakai cara bijak terhadap stigma di masyarakat tentang virus COVID-19. Stigma di masyarakat apabila terdapat virus. Oh iya, terus? Jawabannya yaitu saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona, kita harus mencari sumber yang tepat, seperti dari Kementerian Kesehatan dan Satgas. Untuk ini mematuhi saluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan sama untuk dapat meminimalkan
pelaksanaan penyebaran virus COVID-19. Selain itu juga kita harus US ya, nggak ada suaranya. Bentar. Ya, Bapak. Nah, ya boleh. Ya, boleh. Yang kencang ya suaranya ya. ya Bu, sosial media agar tidak terjadi penyebaran berita hoax yang semakin meresahkan. Yang kedua akan dijelaskan oleh Selanjutnya, jelaskan bagaimana sosialisasi yang bijak di masyarakat agar tindakan dan informasi disampaikan saat sosialisasi membantu pencegahan penyebarnya wabah penyakit yang disebabkan virus corona. Coronavirus merupakan virus varian yang baru yang dapat menyebar melalui drolet, udara, dan kontak langsung dengan penderita. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk kering, demam, kehilangan indera penciuman, dan sesak napas. Cara bersosialisasi yang bijak di masyarakat agar tindakan dan informasi yang disampaikan saat sosialisasi membantu pencegah penyebaran bahwa penyakit yang perilaku SPM itu yaitu memakai masker, mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, membatasi kerumunan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini sebentar dulu. Adakah yang mau ditanyakan dari kalian dalam kelompok ini? Ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup paham? Benar? Paham, Bu. Tidak ada. Oke, silakan lanjut kelompok. Makasih semuanya. Ya, 5 ya? Ya, 5 silakan maju 5, kelompok 5. Lagi mana satu lagi? Ayo, Bayu. Nih, ada ke sini. Yang ada besar jalannya. Bayu. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang sebagai pelajar apa yang harus Anda lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Dalam pandemi atau Ya. seperti apa? Dalam pandemi. Nah, terus Yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk mencegah mengenai virus corona adalah menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika pada saat pandemi waktu untuk belajar di sekolah terbatas. Sekarang kita gunakan dalam kegiatan yang positif. contohnya yang positif. Terus Ya belajar olahraga, jaga kesehatan, terus menjaga tubuh kita. perbanyak makan. Ya. Ya. Solusi-solusi untuk menanggulangi mewabahi virus corona, Iya. Solusinya menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap lemah dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, mencuci tangan dengan benar dan secara teratur, dan social distancing dan menggunakan masker. menggunakan masker. Ya. Coba sebentar. Ada apa pertanyaan dari kalian yang kelompok ini? Maka pertanyaan. Penyebab apa yang menjadi protokol kesehatan ini menjadi longgar? Penyebab apa yang menjadi protokol kesehatan ini menjadi longgar? Oh, pertanyaannya kenapa kok protokol kesehatan kok makin di sini makin longgar gitu? Ya, kenapa? Boleh dijawab kenapa tuh? Kenapa kok protokol kesehatan sekarang makin longgar seperti itu? Kenapa kalian nggak selama pandemi ini nggak terus misalkan memakai masker, malah sekali-kali memakai maskernya atau seperti apa? Kenapa? Mungkin dia penyakit kalau udah vaksin ya. Oh, karena salah satunya sudah melakukan vaksin katanya. Ada lagi? Sudah. Adakah pertanyaan lain? Sudah mengerti semua? Oke. Cukup. Nah, selanjutnya kompak ya? Ya, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 6 ingin memaparkan dua jawaban dari dua soal yang diberikan. Soal yang pertama, bila tambahan informasi mengenai virus COVID-19 selain berasal dari Cina dan merupakan dan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, gejala umum virus COVID-19 ini yaitu demam melebihi dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, pilek, sakit tenggorokan, batuk demam. Tetapi 80% dari kasus COVID-19 dapat disembuhkan. Penyakit ini dapat menular melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut saat bersin atau batuk. Selain itu, coronavirus ini dapat bertahan selama 2-8 jam di aluminium, termasuk di gagang pintu, teralis, dan tiang kereta. Selama 5 hari di keramik dan teflon, selama 4 hari di kayu, selama 2-9 hari di plastik, termasuk di botol minum atau di tumbler. Selain itu, 4-5 hari di kertas. Jadi gunanya disinfektan atau sanitizer itu buat meminimalisir virus yang nempel di tangan. Selanjutnya soal nomor 2 akan dibacakan oleh Frida. Soal yang kedua yaitu berikan pendapat dan kesimpulan terhadap materi COVID-19 ini. Jadi pendapat kami mengenai COVID-19 ini bahwa virus ini dapat disembuhkan dan dapat kembali seperti semula. Tetapi kita sebagai umat manusia harus lebih menjaga kebersihan agar tidak terulang kembali kejadian. Jadi kesimpulannya hari ini COVID-19 ini sudah mulai hilang. Tugas kita adalah tetap melakukan pola hidup sehat dan sebagai pelajar kembali belajar seperti biasa dan lebih semangat karena sebelumnya COVID-19 ini telah hilang, telah menyita banyak kegiatan. Jadi kita harus bersama tetap melakukan pola hidup sehat. Melakukan pola hidup sehat. Dari dari yang kalian perhatikan, ada nggak pertanyaan untuk kelompok 7 ya? 6. Kelompok 6 ini, adakah pertanyaan untuk kelompok 6? Tidak ada. Sampai sini. Tidak ada. Apakah sama ataukah beda dari hasil pengamatan kalian? Misalkan tadi kan kalian mengisi juga dong yang lain. Apakah sama ataukah ada yang ditambahkan atau gimana seperti apa? Sama sih Bu, kurang lebih. Sama, kurang lebih sama, semua sama? Ya, Bu. Terima kasih Bu Yusuf, Butuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan jawaban hasil diskusi kami. Yang pertama, struktur virus corona. Corona artinya mahkota dengan struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Virus ini memiliki diameter 65 sampai 125 nanometer dan termasuk virus RNA. Virus RNA ini adalah virus yang mempunyai asam ribonukleat. Baik, virus ini memiliki selubung atau envelope dan membran glikoprotein, spike protein yang dapat menempel pada protein angiotensin converting enzim 2 yang terdapat pada sel epitel manusia. Yang kedua, cara hidup virus corona. Cara hidup virus corona ini sama dengan virus-virus yang lainnya, adalah menempel pada sel inang virus, mengandalkan metabolisme inang untuk memenuhi kebutuhan dan memperbanyak diri hingga mengambil alih kehidupan induk. Virus corona ini tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asa. Virus corona mampu berkembang biak dengan cara mereplika dan bermutasi. Contohnya virus alpha, beta, dan omikron. Itu hasil mutasi dari virus COVID. ya. Oke. Adakah pertanyaan yang kalian mau ajukan untuk kelompok ini? Apa? Boleh. Ada? Pak, cepat tulis apa? Pak, apa pertanyaan Bapak? Kenapa virus COVID-19 ini disebut mahkota? Baik, untuk saat ini kita sendiri kurang tahu karena kurangnya research dari kelompok kita. Mungkin pertanyaannya akan saya tampung untuk di presentasi selanjutnya. Sebelumnya makasih.
kepada dampak. Mahkota dulu ya. Kenapa ya? Ada Bang, cepet sebentar sebelum Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau tahu jawaban dari pertanyaan Bapak? Boleh? Bantu kenapa kok? Ada kan? Sama nggak hasil diskusinya? Sama nggak? Kenapa yo? Memang seperti mahkota ya mau dilihat ya? Atau menurut kalian pendapat kalian seperti apa? Hah? Kayak bola, Bu. Kayak bola. Tapi gak ada ininya. Apa ini dong? Ada tadi bilangnya SMA-nya itu ya yang pada itu tuh materi kita ada yang nanya ya. Oke, ya. Cukup? Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan Bapak akan kita tampung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi virus corona dan penyakit yang disebabkan virus corona. Baik, di sini izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifal Aryadi. Jadi di sini ingin menjelaskan klarifikasi virus corona ini. Virus senyawa asam nuklear yang terdiri dari DNA dan atau RNA. Baca aja. Jadi virus bukan termasuk makhluk hidup karena komponennya hanya berupa asam nuklear dan protein pendukung. Baik, di sini dilanjutkan. Pertanyaan selanjutnya boleh. Ya, Bu. Yang paling umum terjadi pada penderita virus COVID-19 adalah demam, batuk, sakit kepala, lemas, sesak napas, pneumonia, dan juga sepsis, dan juga hilangnya indera penciuman. Orang yang mengalami gejala ini harus menjalani isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah pertanyaan untuk kelompok ini? Cukup. Adakah? Ada, Bu. Sama dengan yang lain hasil diskusi kalian atau ada yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Cukup? Cukup. Oke, Mas. Kita sekarang masuk ke kelompok terakhir yaitu kelompok Sembilan. Aduh, Rehan. Jadi suka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan nama saya Rehan Saputra. Baik, saya di sini akan akan menjelaskan latar belakang adanya COVID-19. Jadi gimana nih kenapa bisa ada COVID-19 nih? Terus? Pada bulan Desember 2019 terjadi penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernafasan. Penduduk kota Provinsi Hubei di kota Wuhan, China, Badan Kesehatan Wuhan, the Chinese Center for Disease Control and Prevention, menginfokan terdapat spesies baru atau novel beta coronavirus 2019 yang sekarang dikenal dengan nama coronavirus atau COVID-19. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nisrina. Gejala infeksi virus corona yang paling umum itu kayak demam, batuk, sesak napas, sakit kepala, sama lemas. Cara penyebaran virus corona itu kayak sederhana kita menghirup droplet orang yang
Apakah ada pertanyaan? Ari. Ya, boleh. Kita ganti hewan terinfeksi virus COVID atau kita terinfeksi? Bisa diulang nggak? Kita ganti hewan terinfeksi COVID atau kita terinfeksi COVID sama hewan? Bisa nggak? Karena virus COVID-19 ini kan China atau di China tuh banyak makanan yang kalajengking gitu yang kayak gitu, yang pokoknya yang nggak apa ya kalau dalam yang nggak lazim lah gitu, kan banyak diperjualkan tuh kayak kalajengking yang daging yang nggak lazim loh dimakan gitu. Ya. Dari Awalnya dari apa itu? Dari binatangnya dikasih tahu nggak dari apa? Dari kelelawar, berarti memang bisa kita jadi terinfeksi utamanya dari kelelawar. Infeksi. Ada lagi pertanyaan lain? Boleh apa? Penyebab utama terjadinya virus ini karena apa? terjadinya karena penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernapasan penduduk China. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Ya Allah. Ini pada awalnya kan virus COVID ini tuh benar-benar jadi masalah yang serius, sampai kayak di Cina tuh banyak banget warga-warga yang sampai tumbang di tengah jalan gara-gara COVID ini kan. Cuma makin kesini tuh makin terlihat biasa aja gitu COVID itu, bahkan kita bisa dibilang hidupnya berdampingan. Nah, salah satu penyebab bisa seperti itu tuh apa sih? Kenapa kok bisa berdampingan? Dan apa ya, vaksinasi ya, kita kan melakukan vaksinasi 1, vaksinasi 2, bahkan sekarang ada vaksinasi 3 kan ya, Booster. juga tuh. Apa ya, yang paling kan corona itu kan biasanya kan menyerang kayak pernapasan gitu kan, flu yang kayak gitu. Nah itu udah kayak biasa gitu kalau ada pernapasan itu. Yang paling Berarti sekarang sudah ditemukan vaksin. Ya, pintar. Ada lagi kan? Ya, nambahin. cukup ya toh? Oh, sudah ini sudah apa? Ngerti? Udah, Bu. Berikan aplaus buat kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai sini, kalian ada pertanyaan lain tidak tentang virus corona ini dari semua yang telah ditampilkan oleh kawan-kawan kalian? Adakah? Pak, sudah mengerti? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang masih penasaran? Tidak? Tidak? Cukup? Dirasa cukup? Ya, nanti begini. Coba. Benar? Sudah cukup? Benar? Tapi yang mau ditanya lagi nih. Yang ini tadi. Sudah? Tidak mau ditanya. Pak, boleh. Tadi ditampilkan karena kenapa virus COVID-19 ini disebut mahkota? Oh, kenapa disebut mahkota? Kenapa disebut mahkota? Itu kayaknya istilah ya, mahkota kan mungkin bentuknya kayak apa? Kayak atasnya tuh ada apa? Kunci-kunci kayak apa gitu ya? Apa kayak semacam buletan 3 gitu ya? Corona gitu. Nah mungkin si virus ini kan tadi yang aku tampilkan itu si RNA-nya tuh bentuknya seperti itu. Jadi memang terlihat seperti virus. Mahkota. Seperti mahkota. Mahkota. Tapi memang bentuknya tuh sebenarnya adalah bulat. Seperti itu ya. Sudah. Ini kan kalau kalian mahkota kan kalian tahu ya bentuknya mahkota ratu gitu. Ada bulatan 3 gitu ya. Ya, sampai jadi mengerti? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah mengerti tentang virus? Insyaallah. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta satu orang ya untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa? 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 Virus corona tadi apa? Siapa satu orang? Ini ungkapin aja apa yang kalian telah pelajari dari pelajaran hari ini mengenai virus COVID. Siapa?
Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Boleh? Boleh? Jadi kesimpulan materi kita hari ini itu mengenai tentang bagaimana kita sebagai pelajar untuk tetap istilahnya menjaga kesehatan agar tidak terjadi peristiwa atau pengembangan dari virus COVID ini yang dimana dapat merugikan dari berbagai segi, mulai dari segi pendidikan, ekonomi atau apapun itu. Dan mungkin untuk kedepannya harapannya tidak ada lagi kasus atau virus penyakit atau apapun itu yang bisa merugikan kita seperti virus corona ini. Juga ini bisa jadi pengalaman kita depannya. Dari apa yang diungkapkan oleh Ari, ingin menambahkan gitu kesimpulan yang pelajaran kita hari ini. Ada lagi? Siapa? Ada? Sudah cukup? Seperti ini ya, Ibu mau memperkuat sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Seperti kita pelajari minggu lalu, virus itu merupakan apa? Dia punya tubuh yang sangat dibandingkan dengan bakteri. Virus ini pelarian antara makhluk hidup dan tak hidup. Ya. Jadi virus itu dia hidup itu butuh sel hidup. Sel yang hidup. Sel induknya dia, bukan sel induk sih, sel apa ya? Pokoknya sel hidup untuk membantu dia berkembang biak atau bereplikasi tadi namanya. Jadi kalau misalkan dia udah udah ketemu sel inang, udah ketemu sel induknya dia yang hidup, itu dia akan berkembang atau bereplikasi menjadi lebih banyak. Apabila dia misalkan tadi dia nggak bisa hidup di benda mati seperti ini, dia akan mengkristalisasi atau akan mati sementara atau mengkristalisasi namanya. Dia akan membekukan diri dia, mengkristalisasi namanya. Iya, Bu. Kalau misalnya kita pegang seperti ini nih, misalkan gitu ya, lalu dia hidup. Bila berjabat tangan dengan teman kalian, terus tadi dengan droplets ya, maksudnya dengan kita bersin, teman kita nggak pakai masker, itu akan menular. Nah, makanya harus pencegahannya dengan apa? Dengan menggunakan air sanitizer, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, ya. Seperti itu. Kalau bedanya sama bakteri mah ada yang pengalihan ya antara makhluk tadi menjadi hidup. Seperti itu, ya. Nah, terus tadi juga katanya sudah ada vaksin. Ya, virus itu. Vaksin tahu nggak terbuatnya dari apa? Virus baik. Virus baiknya diapakan? Jadi diambil DNA-nya, dilemahkan dari virus yang dilemahkan, lalu disuntikan ke tubuh manusia. Bentuk antibodi atau sistem imun di dalam tubuh vaksin. Kalau misalnya bakteri biasanya dengan menggunakan antibiotik, tapi kalau virus itu dengan menggunakan vaksin. Dan itulah ya, itu salah satu contoh peranan virus yang merugikan, yaitu adalah virus COVID-19 yang selama 2 tahun ini kemarin itu menjadi pandemi, menjadi permasalahan bagi kita semua. Kita nggak bisa kemana-mana seperti itu, ya. Akhirnya sekarang kita udah bernafas lega lah dengan ditemukannya vaksin, dengan kami juga menerapkan protokol yang lebih ketat lagi seperti itu, ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita juga kan masih ada yang memakai masker ya sekarang ya, walaupun udah semua ini ya. Kita harus jaga kesehatan aja dulu ya, perbanyak umur, terbanyak makan gitu ya. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan kembali ke Ibu? Tidak. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, kita pre-test atau tes akhir dari kita post-test untuk mereview maksudnya untuk mengukur pemahaman kalian mengenai COVID, mengenai virus ini. Silakan kembali.
Ya, Bu. Di bawah, di bawah. Sediakan kertas 1 lembar. Sediakan kertas 1 lembar soalnya Ibu share di WA ya, di grup kita ya. Oke, siap. Sekarang perhatikan grupnya masing-masing. Grupnya masing-masing di situ ada soal. Nanti kamu yang mencontek satu sama lain. Oh iya. Maaf ya. Nah, yang kedapatan 1 lembar isi. Ibu kasih waktu sama 5 menit. Kasih nama kamu. Cuma 3 soal. Iya, dikasih nama kelas ya. Dikasih nama kelas dan handphone. Handphonenya aneh dibuat untuk membaca Soal. soal. Siap, Bu. Kerjakan. Cuma 3 soal kan, Bu? Wah, udah gampang ini kan. Waduh. Mungkin kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Belum, Bu. Terlalu cepat ya. Boleh kita lihat, Bu. Tidak ribut dan Ini tidak bisa, bekerja Bu. sama. Oke, Bu. Nanti kita lagi ya, Bu. Ibu, soalnya. Halo Bu, Ya, Bapak. Bu Esa, Iya, Bapak. Iya, Bapak. Bu Esa, Iya, Bapak. Iya, Waalaikumsalam, Bapak. sudah selesai? Sedang pretest dulu, Bapak sedang post test. Nggak terdengar. Sedang post test, Bapak. Oke, sekarang boleh dikumpulkan semua. Silakan kumpulkan aja. Kumpulkan di meja depan Ibu. Ya, boleh kumpulkan sekarang. Ayo, semua. Ya, kumpulkan aja. Kumpulkan. Dan sendiri. Nah, kalau sudah kembali ke posisinya masing-masing. Sudah kumpulkan cepat. Tidak perlu. Harus menggunakan masker. Pakai masker. Masker. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat hebat hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya minggu depan. Siap, Bu. Ya.